Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalam ala nabiyyina Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa usratihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Qala Allah jalla wa ala fil Qur'anil Karim, Bada'udzu billahi samiil alim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, kaum muslimat wal mukminat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Allah Ta'ala pilih di antara sekian banyak wanita dan ummahat untuk bisa thalabul ilmi, dan itu adalah panjenengan sekalian. Maka patut kita syukuri nikmat yang Allah mudahkan untuk kita bisa beramal soleh, bisa belajar ilmu din, dan bisa senantiasa memperbaiki agama kita. Insya Allah Ta'ala kalau semakin kita syukuri nikmat-nikmat tadi, Allah akan tambah luangnya waktu belajar, luangnya waktu ibadah, dan luangnya waktu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jamaah sekalian, kaum muslimat, insya Allah jika masih ada waktu ke depan kita bahas khusus. Ada buku yang menarik ya, kurang lebih sekitar ada hanya 483 halaman, Bu. Itu kalau di total ya kurang lebih sekitar 4,5 tahun lah ya. Itu lama. Khusus bahas terkait dengan qaulul mubin fi akhta'il musallin. Fikih berbicara masalah bab kesalahan-kesalahan dalam sholat. Karena mungkin barangkali kita sudah sampai sini, sudah sering sholat, tapi mungkin ada kesalahan yang barangkali kita belum tahu. Nah, harapannya nanti yang belum kita tahu bisa jadi tahu, sehingga menjadi semakin lebih baik dan menjadi ilmu yang barokah. Teman-teman sekalian rahimakumullah, sholat ya, di pertemuan yang lalu, ibu sekalian mungkin masih ingat di antara panjenengan yang ikut halaqah kami ya, di awal bulan apa itu, Bu? Ya, bulan yang lama ya, 3 atau 4 bulan yang lalu kita bahas masalah sekilas fikih sholat ya. Nah sekarang nanti kita akan bahas khusus terkait dengan kesalahan-kesalahan sholat. Dan bagi ibu nanti kalau seandainya butuh murojaah, butuh ngulang, kita ada tayangan videonya, barangkali nanti bisa ditonton kembali ya. Dicari saja judul kita di YouTube, nanti insya Allah akan muncul gitu. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa para ulama mengumpulkan beberapa jenis kesalahan-kesalahan sholat? Jadi kalau kita dalam beragama itu ada apa? Tahapannya jemaah. Tahapan bagi seorang muslim wajib mengenal tentang arkanul Islam. Jadi ibu, tugas kita itu arkanul Islam yang 5 itu: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini standar yang wajib bagi setiap individu, gak bisa diwakilkan, gak bisa digantikan, karena 5 ini termasuk diantara arkanul Islam yang setiap individu wajib untuk mempelajari dan memahami. Nah kalau kita bicara syahadat, bukan cuma mengucapkan gitu ya, bukan cuma mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dengan konsekuensi yang Nabi berdakwah sekitar 23 tahun itu beliau mendakwahkan, mengkampanyekan tentang syahadat ya, 23 tahun jemaah. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Jadi ternyata untuk mempelajari syahadat ini sendiri mungkin kita sampai meninggal sepertinya masih butuh apa? Butuh belajar. Kemudian yang kedua, sholat. Ini jangan dianggap remeh ya Bu ya. Sholat ini amal yang paling berat dari 5 rukun Islam ya. Kalau 2 ini bonus bagi yang tidak mampu, berarti kan tinggal 3. Sholat ini perkara yang kalau sholat itu justru setan malah dilepas. Justru kata Nabi dalam sebuah hadis, syaitanu yajri ala dam, setan itu bisa masuk
ke pembuluh darah orang yang sedang sholat. Ya. Jadi kalau ibu lagi sholat tiba-tiba ingat arisan, gitu, ingat jemuran, ingat kunci hilang, ingat utang, nah itu gangguan setan jemaah. Ya. Jadi betul. Ya, maka coba kita ulik sedikit beberapa kesalahan dalam sholat. Tema kita yang pertama jemaah sekalian rahimakumullah. Kesalahan yang pertama adalah bab dalam masalah asyab. Ya, jadi ada judul tentang kumpulan-kumpulan kesalahan khusus dalam bab masalah busana. Ya, wasatru auratihim fis shalah. Sehingga kita gabungkan juga dengan tema kesalahan seseorang ketika sholat dalam berpakaian dan dalam menutup auratnya. Berarti sholat ini bukan cuma sekedar memahami doa-doanya, tetapi minimal ibu-ibu harus memahami 3. Yang pertama ada kaifiyah, ya, kaifiyah itu tata cara. Kemudian yang kedua adalah cara berpakaian. Yang ketiga adalah bagaimana kita dalam sholatnya. Ya. Jadi bukan cuma sekedar doa. Sehingga bicara masalah asyab, baju ketika kita pakai untuk sholat dan juga termasuk di antara aurat yang perlu kita jaga itu sampai mana Ustaz batasan-batasannya? Taib. Di sini jamaah sekalian ada kurang lebih sekitar 12 lah kurang lebih kalau di buku yang kita bawa. Dan ini sebenarnya mencakup juga bapak-bapak ya Bu ya, bukan hanya untuk ibu-ibu saja, tetapi kita akan nanti fokuskan ke ummahat, ke wanita begitu. Tapi yang pertama, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, kesalahan yang sering terjadi di kalangan para jamaah yang sedang sholat yakni as-sholatu fi siyab al-hazifah allati tasiful aurah. Baju yang dipakai oleh orang yang sholat itu adalah hazifah. Ya, hazifah itu tembus pandang, ya, tembus pandang. Jadi yang nyerawang dulu Bu, yang tipis. Walaupun dia menggunakan baju apa? Baju rangkap, ya. Atau ibu kalau sholat pakai baju rangkap nggak Bu? Atau langsung mukna dipakai? Double ya. Kalau double itu maka dia tertolong coba. Mohon maaf, boleh nggak seorang wanita sholat kemudian mohon maaf sangat tidak menggunakan baju, langsung dia menggunakan mukna? Boleh dengan catatan mukna itu tebal yang kemudian tidak tembus pandang coba. Karena pada dasarnya adalah satru aurah. Dasar fikihnya adalah intinya ibu-ibu ketika sholat itu menutup aurat. Dalam fikih nggak dibahas mau pakai muknah yang warna-warni, mau pakai muknah yang mahal, mau pakai muknah yang biasa harganya, itu monggo-monggo saja. Ya. Tapi dulu di zaman para sahabat, ya, makanya kenapa ummahatul mukminin, ya, para wanita dulu di zaman sahabat dan di zaman Nabi SAW, mereka itu ketika sholat sampai menggunakan baju, pertama adalah baju yang dipakai harian. Ya, karena kalau sholat itu bukan cuma muknanya yang suci Bu. Ya. Ngapunten, mohon maaf. Bagian yang sering kita pakai mungkin celana dalam, baju mungkin baju kaos yang kita pakai. Itu menjadi keabsahan sholat kalau itu kemudian misalnya najis atau tidak. Jadi bukan muknanya saja yang bersih, bukan. Bukan sekedar muknanya saja yang rapi, yang harum, tapi yang justru paling penting itu dobelannya. Karena yang kita pakai semua itu adalah bagian daripada kesempurnaan dalam kaifiyah, dalam tata cara sholat. Ya kalau mukna, insya Allah saya yakin nggak ada ibu-ibu yang sini ada pulonya. Di sini ada kemudian pulau Kalimantan, pulau Sulawesi, nggak ada. Atau ada yang sampai keraknya itu warnanya coklat tuh? Enggak kan? Enggak. Nah, berarti kan bukan cuma luarnya tapi juga apa? Dalamnya. Nah, sehingga dijelaskan oleh penulis ya rahimahullah taala bahwasanya sholat itu dibutuhkan penutup yang sangat baik, penutup yang sangat ketat, penutup yang sangat jelas untuk tidak terbukanya aurat. Jadi terbukanya aurat itu ada 2 macam kata para ulama Bu. Yang pertama, terbuka karena tersingkap, terbuka karena nyerawang atau tipis.
Ini sebenarnya berlaku juga undang-undang untuk ibu-ibu berbicara jilbab. Ngapunten, mohon maaf sangat. Ada jilbab kadang-kadang dari jarak jauh rambutnya kelihatan. Enten mboten, Bu? Itu nggak boleh dipakai jemaah. Karena itu namanya juga kasful aurah. Membukanya aurat wanita itu ngapunten. Kalau pakai jilbab yang kemudian kalau dari jarak jauh atau jarak dekat dia nampak rambut warnanya pirang. Rambutnya kok pirang? Loh, Ustaz kok tahu? Lah nampak dia. Kalau saya pernah isi kajian ternyata pas naik motor di depan itu mak-mak pengajian kita, lah kok rambutnya nyerawang tuh jemaah, apa kerudungnya kelihatan. Itu monggo dijaga, Bu. Kalau di hari normal saja kita membuka aurat saja, karena ada dua macam tadi, persingkap aurat, ini pernah kejadian di zaman tabi'in. Ada seseorang yang bernama Ummu Zufar atau Sariqah. Ini orang masya Allah ya. Kita yakini bahwa semua sahabiah wanita di zaman Nabi itu punya iman yang sangat menjaga apa? Auratnya. Nah, suatu ketika Sariqah ini tersingkap auratnya, tersingkap. Ya, karena beliau kena penyakit apa? Penyakit kejang. Jadi kalau penyakit kejangnya itu kumat, maka auratnya tersingkap. Nah, aurat yang tersingkap itu beliau minta kepada Nabi agar Nabi mendoakan agar kalau penyakitnya itu datang, auratnya tertutup. Ya, berarti apa? Tersingkapnya aurat itu termasuk pelanggaran bagi seorang wanita. Yang tersingkap aja pelanggaran, terus gimana, Bu? Kalau dibuka-buka, dia buka di atas paha. Nanti kalau keluar rumah, mohon maaf ngapunten, baju singlet dipakai, baju tidur dipakai. Itu yang deg-degan dan deg-deg siapa? Yang make atau yang lihat? Loh, kok tahu jenengan? Oh, yang make jenengan kok, yang lihat juga jenengan. Yang deg-deg itu yang sebelah kanan kita nih. Bapak kita ini. Ya, jadi wong tersingkap aja kena pasal pelanggaran syariat, apalagi dibuka dengan sengaja. Nah, sholat jemaah sekalian lebih-lebih lagi. Sholat itu punya penekanan yang jauh lebih ketat daripada menutup aurat di luar sholat. Ya, makanya jangan-jangan sholat kita selama ini, ngapunten, mohon maaf, Bu, jangan-jangan nggak sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jangan-jangan. Dari mana Ustaz kita bisa mengatakan sholat kita tidak sampai? Sederhana, Bu. Allah Taala berfirman, kalau kita bicara sholat nih, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang begini, kalau orang sudah sholat tapi masih doyan maksiat, doyan dosa, ini ahli sholat nih, setiap hari sholat, nggak pernah bolong, tapi maksiatnya jalan. Yang salah di mana, Bu? Yang error di mana kira-kira? Di sholatnya atau di perintah sholatnya? Yang salah jadi ya setannya loh, Bu. Kenapa setannya itu ngikutin kita gitu? Saya ulang, Bu. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu yang buruk-buruk baik lisan ataupun ucapan, mungkar itu perbuatan. Jadi kalau orang sholat itu minimal dia punya apa? Punya rem, punya untuk kemudian hati-hati. Tapi orang yang sudah sholat masih banyak yang berbuat dosa, maksiat. Berarti sholatnya berfungsi apa tidak, jemaah? Nah, terus selama ini ngapain? Sholatnya mungkin dia sudah gugur kewajiban, tapi pahalanya, amal sholatnya mungkin wallahu a'lam jemaah tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita bicara baru satu tema, kesalahan dalam sholat, belum diterima nggak sholat kita, itu kan bahasan lain. Doa kita benar apa tidak, itu kan bahasan lain. Sah apa tidak sholat kita, itu kan bahasan lain. Satu topik saja bisa jadi kita ini perlu was-was ya. Baik, saya kembali ke tema ya. Jadi pakaian yang kemudian nyerawang atau tipis atau mukna yang dipakai termasuk baju ya. Karena baju itu termasuk sebenarnya bahasa satru aurat, menutup aurat ketika sholat itu standarnya nggak harus mukna, Bu. Ibu kayak gini itu boleh sholat loh. Jadi baju yang jangan pakai ini boleh untuk sholat, Bu. Selama ngapunten, mohon maaf, kalau rukuk sujud ininya tidak apa? Ya, kalau memang kerudungnya di bawah dan kalau ketika dipakai sujud itu kemudian membentuk lekuk tubuh yang sangat jelas, ya monggo jangan. Nanti kita akan bahas di poin berikutnya.
Ibaratnya mukna yang ketat itu juga termasuk kesalahan dalam sholat tuh. Mukna yang apa? Tapi ada nggak mukna yang ketat? Nggak ada. Yang adanya baju yang ketat, ya. Baik, jemaah sekalian kaum muslimat rahimakumullah. Ya, kita masih di poin pertama ya. Jadi laisa siyabul hazifah, ya, ad-daqah makruhun syar'an. Baju yang kemudian memang itu adalah tipis, secara hukum syariat ijma' 4 mazhab menyebut itu perkara yang dibenci, levelnya naik sedikit adalah haram dipakai untuk sholat. Baik itu adalah baju yang sifatnya kita pakai ataupun itu adalah pelapis daripada pakaian, atau bahasa di Indonesia namanya mukna. Ya, kalau saya bilang mukna di Arab itu nggak kenal loh masalahnya. Jadi mukna itu hanya dipakai oleh orang-orang sebagian ya Asia. Ya, Malaysia masih ada lah. Ya, pakai mukna begitu. Jadi ketika itu kemudian secara tipis dan kemudian nampak, maka makruhan perkara itu dibenci. Ingat, ibu-ibu pegang kaidahnya, perkara yang dibenci dalam sholat itu bisa menghilangkan pahala dan kualitas pahalanya. Ya, jangan bicara apa cuma dibenci Ustaz nggak apa-apa, jangan. Seorang muslim itu dia harus wanti-wanti, hati-hati perkara yang dibenci, apalagi perkara yang haram. Ya. Dibenci bagi seorang muslim itu termasuk namanya makruhun tanzih, ya. Hukum larangan yang mendekati haram, dan tidak selayaknya seorang muslim mendekat dengan perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Sehingga kita berusaha untuk kemudian apa? Menghindari itu. Kemudian jemaah sekalian, kerudung atau baju yang nyerawang itu kata para ulama ya durruhul badan, mendolimi anggota tubuh. Jadi bibit ini kalau pakai baju nyerawang atau mukna ketika sholat itu nyerawang, atau mungkin di luar sana mbak-mbak atau mak-mak muda atau mak-mak tua bisa juga pakai baju yang super ketat, Bu, itu mendolimi badan, ya. Makanya jangan tergoda, saya kalah seksi. Jadi kan lebih seksi kalau di rumah, Bu. Kalau di hadapan suami-suami kita lebih seksi di dalam rumah atau di luar rumah? Lebih menarik di dalam rumah atau di luar rumah, jemaah? Kalau ada ibu-ibu yang sudah punya suami kok ternyata lebih menarik di luar sana, berarti suaminya banyak. Karena dia lebih memperhatikan di luar daripada dia di dalam rumah. Yang orang ketika menggunakan baju yang kemudian nyerawang, itu kata para ulama ya durul badan, bisa mendolimi anggota tubuh kita. Kenapa? Karena seorang wanita itu kulluhu aurah, semua anggota tubuhnya apa? Aurat, illa ma dhahara minha, kata Allah, kecuali yang nampak, jemaah, wajah dan telapak tangan. Bagaimana sudah saya sampaikan kalau nggak salah di waktu yang lalu. Jadi wajah dan telapak tangan. Baik, hatta idza ba'dhum yadurruhu al-sujudu, ya, fala ba'sa bih. Sehingga orang sholat itu kan ada gerakan ruku, ada sujud. Pastikan kalau pakaian atau mukna yang ibu-ibu pakai, kalau dipakai ruku itu aman, dipakai sujud itu aman. Sehingga dalam hukum fikih memang ada sebuah perbedaan baju yang dipakai harian dengan mukna yang mungkin bisa melindungi semua anggota tubuh. Maka saya bilang baju yang ibu-ibu pakai itu boleh dipakai sholat selama gerakan-gerakan sholat tidak tersingkap auratnya. Ya, makanya kadang-kadang kami ya bapak-bapak nih, ada mas-mas sholat pakai baju yang ketat, kalau rukuk kelihatan celana dalamnya. Wah, itu bikin emosi bener tuh. Udah gitu sop nomor 2, sop nomor 3 dekat dengan imam, pakai baju ketat, kalau dia rukuk, nah ini nggak boleh. Makanya panitia atau takmir juga boleh memberikan, atau yang paling beberapa tempat saya lihat bagus tuh ada baju koko. Kalau ada mas-mas yang pakai kaos, suruh pakai baju koko. Jadi bukan masalah dia itu baju-bajunya sendiri, jamaah, tapi mendolimi di belakangnya. Makanya dalam bab fikih sholat, pakai baju bergambar dan ada tulisannya, itu nanti kita akan bahas juga, itu nggak boleh. Kenapa? Ganggu temennya. Ini ibu lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba muknanya ada tulisannya Made in Malaysia. Wow, produk dari Malaysia, produk dari Thailand. Dibaca nggak jamaah kira-kira? Setelah dibaca ngapain?
Mikir, wih, ibu ini bisa di Malaysia pasti. Ibu belanja apa aja ya di sana. Jadi dia setiap sholat karena baca depannya, akhirnya mikirnya setiap rokaat baca itu, rokaat kedua baca itu, rokaat ketiga baca itu. Orang itu kalau membuat konsentrasinya karena ada sesuatu, apalagi sholat ya Bu ya. Loh, kita sholat itu masya Allah gitu. Ada yang menarik di kanan kita aja tertarik, langsung kita sholatnya sudah macam-macam ikutnya. Makanya kenapa busana ketika sholat baik laki-laki dan perempuan upayakan jangan menyita perhatian. Ya, jangan pula ibu-ibu beli mukna yang harganya 50 juta, Bu. Jangan. Terlalu nanti orang-orang perhatiannya, wih mahal banget Bu, di sini ada emasnya gitu. Pakai 50 juta, Bu, mahal tuh. Itu emasnya harganya 40 juta sendiri. Makanya muknanya cuma 1 juta. Yang dipakai di sini ada emasnya. Mas Joko, Mas Zainal, enggak ya? Terus saya pakai sholat ya. Kalau pakai sholat maka orang perhatian. Masya Allah ibu ini muknanya bagus ya. Karena kirinya ada umbul-umbulnya, ada rame-ramenya, ada ini-ininya. Jangan biasa aja Bu. Pakai mukna itu yang bagus, tebel. Bagus itu dalam artian bukan yang mewah ya. Bagus itu sesuai syar'i, tebel dan tidak tembus pandang, itu aja Bu. Monggo nanti jangan cari yang tipe mukna seperti itu. Nah, kemudian kata mu'alif ya, fa idza adana labisa ila tarkis salati haramu qat'an. Kalau orang sudah tahu hukumnya kalau menggunakan busana ketika sholat atau mukna ketika sholat yang itu tipis atau nyerawang, maka sholatnya batal. Kalau dia tahu hukumnya Bu ya. Tapi selama dia belum tahu, maka semoga Allah ampuni. Jadi orang tidak tahu hukum itu levelnya aman. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah tidak ambil dosa bagi orang yang ketika dia melakukan sesuatu belum tahu hukum dan dia lupa. Ibu-ibu nih, kalau berbuat dosa selama ini, kalau punya alasan dua ini, Allah maafkan. Lupa dan belum tahu. Gimana Bu? Enak Bu ya? Kira-kira selama ini lupa atau belum tahu Bu? Apa ngelupa dan pura-pura nggak tahu? Yang mana? Terus yang belakang bilang, aduh Ustaz, berarti kalau saya ngaji nanti kalau sampai khatam kitabnya Ustadz, wah makin tahu banyak Ustadz. Wah ini bahaya, besok gak usah ngaji aja. Nah itu lebih salah lagi jam. Itu lebih berbahaya lagi tuh ya. Sudah tahu bahwasanya ilmu itu membuat kita semakin khawatir terhadap ibadah kita dan takut, hati-hati. Kok malah kemudian tidak mau belajar? Makanya kata Nabi apa? Al-mu'min itu kasijin. Mukmin itu seperti di penjara. Ya. Sedangkan al-kafir kuriyah. Orang kafir itu dia merdeka. Kenapa mukmin itu seperti di penjara? Yang namanya orang di penjara itu gerak lingkupnya terbatas. Orang yang sudah tahu hukum syariat, lingkup geraknya dalam kehidupan itu hati-hati jamaah. Ini nggak boleh, ini haram. Kan gitu. Contoh, nggak usah jauh-jauh Bu. Ibu-ibu itu kalau sudah kumpul sama teman-temannya, mau di pasar, mau di majelis, mau di reuni, mau di alumni, biasanya topik yang paling enak dibicarakan apa? Ghibah. Oh. Betul nggak Bu? Halo? Seperti mau ngaku ketahuan Ustadz jadi. Sepertinya topiknya kadang-kadang lagi ngobrol gitu, nggak tahu kemana alurnya, bicarakan suami orang, macam sampai 5 bab. Itu temanya tentang ngobrolin orang lain. Kita tahu padahal ghibah itu nggak boleh. Coba ada nggak ibu-ibu yang di sini yang setuju kalau ghibah itu nggak boleh? Setuju apa enggak? Setuju semua. Yang nggak setuju siapa? Angkat tangan? Kan nggak ada. Tapi kalau dia amal harian kita tuh, ya itulah. Kadang-kadang setan tuh ngawasi kita terus Bu ya. Kadang-kadang di belakang kita, kadang-kadang di samping, kadang-kadang di depan ya. Makanya ibu itu sekali-kali sentil aja setan itu ya. Kalau ada setan di sampingnya ibu yang suka ngajak belanja itu loh Bu, yang suka ngajak makan bakso juga. Nah, itu sentil aja. Kalau ngajak ghibah itu istighfar Bu sampean Bu. Dasar setan. Nah itu habis itu jenengan nggak punya teman tadi Bu ya. Tapi kita kembali ke poinnya. Jadi orang yang sudah mengetahui hukum bahwa membuka aurat atau pakai baju yang nyerawang ketika sholat itu, ketika dia tahu hukumnya, sholatnya batal ya. Batal itu artinya tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, beliau salah satu penulis syarah kitab Sahih Bukhari. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beliau mengatakan begini: iktasara ala sholatu fis sarawil ma'al qudwah. Orang-orang yang ketika dia menggunakan pakaian ketika sholat dengan sempurna salah syariatnya ya, maka dia telah melakukan amal-amal yang terbaik dalam ibadah sholatnya. Loh, kita sudah pakai baju mukna yang bagus aja, untuk ibadah sholatnya itu masih nanti butuh tahapan diterima dan tidak jemaah. Ini baru istilahnya pengantar menuju sholat kita diterima. Itu dengan syaratnya apa? Menutup aurat. Perhatikan masalah busana atau pakaiannya. Jadi bukan berarti kemudian yang sudah pakai aurat, yang menutup aurat dengan baik, sudah pakai mukna dengan baik, terus jaminan sholatnya diterima, itu belum tentu jemaah. Tapi minimal ibu-ibu sudah punya tahapannya tuh. Oke, wudhu aman, busana aman. Jadi level-level kita menuju sholat kita diterima Allah itu ada peluang besar. Gerakan doa sudah hafal semua, tapi kadang-kadang masih ingat tadi ya, macam-macam tadi Bu ya. Ingat jemuran, ingat arisan, ya, itu istighfar lah. Kayaknya kalau benar-benar kita bisa menghilangkan ini, masya Allah, keren Bu. Ya, saya pernah tanya ibu-ibu itu, siapa di antara ibu-ibu yang kalau sholatnya khusyuk 100% dari takbir sampai salam? Ada nggak Bu? Coba tunjuk jari, mana beliaunya? Dari takbir Allahu Akbar, baik sholat berjamaah ataupun sholat sendiri, baik sholat yang banyak rakaat ataupun yang sedikit rakaat, satu rakaat saja ibu-ibu witir misalnya dan khusyuk dari takbir sampai salam, wah sudah luar biasa. Siapa coba yang kalau witir dari takbir sampai salam itu khusyuk? Masa nggak ada Bu? Diingat-ingat coba, paksa ingat-ingat Bu, kapan panjenengan sholat satu rakaat saja yang itu khusyuk dan kayaknya ini diterima Ustaz? Kok kalau ditanya seperti itu sepertinya kok nggak terlalu yakin ya Bu ya, betul nggak? Kayaknya bukan saya Ustaz gitu. Jadi itu artinya apa? Sudah kita sudah sesuaikan tahapan-tahapan kesempurnaan sholat, wudhu, menutup aurat dengan baik, itu masih ada PR berikutnya coba. Makanya tadi saya bilang di awal, betapa beratnya ibadah apa? Sholat. Ya. Nah, wa kadzalika, dan begitu juga, ya ini untuk bapak-bapak sedikit barangkali, al-bantolun ya. Bantolun itu celana. Kalau ibu kan otomatis pakai baju yang langsungan ya Bu ya. Apa namanya itu? Gamis ya. Bapak-bapak kan nggak semuanya pakai gamis. Kalau bapak-bapak pakai celana yang ketat ketika sholat, itu sama dengan kalau ibu-ibu pakai mukna yang ngerawang atau yang tembus pandang. Berarti bantolun, celana itu pun perlu diperhatikan. Bagi bapak-bapak, okay? Boleh nggak ibu-ibu pakai celana? Boleh nggak Bu? Ya hukum asal boleh-boleh aja selama tidak ketat dan tidak tidak membuka aurat. Cuma kalau celana itu kan identik untuk bapak-bapak. Ya, masa kalau ibu-ibu semuanya nanti keluar pakai celana, ya ini mau gerak jalan atau mau ada acara apa gitu. Ya urufnya wanita itu pakai baju wanita. Makanya kan ada dalam buku fikih itu tasabbuh bisyab. Orang yang menyerupai pakaian laki-laki, menyerupai pakaian perempuan, perempuan menyerupai laki, itu hukumnya nggak boleh. Ya. Nah, bantolun, celana itu identik miliknya siapa? Laki-laki. Maka ya seyogyanya seorang wanita tidak memakai kecuali bantolunnya itu bantolun yang longgar dulu. Apa namanya kalau dipakai itu? Nah ya, itu kalau di Timur Tengah nggak kenal Bu, kulot gitu. Jadi kalau ibu beli di Timur Tengah, Pak beli kulot, apa kulot itu? Nggak paham mereka. Ya kulotnya itu ada di Indonesia ya kulot ya. Jadi dia kan agak longgar gitu kalau dipakai. Lah monggo, kalau memang sifatnya itu longgar, sifatnya tidak ketat, maka monggo silakan. Nah, yang terjadi di masyarakat biasanya bapak-bapak kalau sholat itu pakai celana jeans terlalu ketat jemaah. Ya walaupun selama itu menutup aurat ya monggo-monggo saja. Cuma perlu hati-hati, dihindari. Kalau sholat ya pakai sarung gitu aja. Lebih amannya begitulah kurang lebih. Ya, baik. Sehingga jamaah sekalian kaum muslimat rahimakumullah ya, terkait dengan pakaian ini,
Nabi SAW pernah suatu ketika memanggil seorang laki-laki yang selesai sholat, kemudian disuruh ngulangi sholatnya jemaah. Ya, disuruh ngulangi. Setelah sholat yang kedua, si laki-laki dipanggil lagi, suruh ngulangi lagi. Setelah kemudian setelah diulangi lagi, dipanggil lagi, suruh ngulangi lagi jemaah. Ternyata kata Nabi SAW, kenapa kamu saya suruh ngulangi 3 kali? Saya lihat bagian belakang ketika kamu rukuk itu nampak. Ya, jadi laki-laki itu kan puster sampai lutut ya Bu ya, auratnya ya. Kalau bagian di atas, mohon maaf, pantat ini, pinggang. Dia pinggang itu nampak, berarti kan dia itu aurat. Karena puster berarti sejajar. Maka kalau itu nampak, maka dia membuka auratnya ketika sholat, maka ulangi. Ya, maka diulangi. Berarti kalau hal ini kemudian dikiaskan dengan seorang wanita, kalau kemudian baju atau muknanya itu tipis dan nyerawang, maka bisa disuruh mengulangi sholatnya. Ya, cuma kalau mungkin ada doublenya gitu ya, pakai baju kemudian dilapisi mukna walaupun agak tipis nyerawang, insya Allah selama tidak tembus Bu, insya Allah aman. Ya, tapi upayakan pakai mukna yang terbaik ya. Jadi bukan mukna yang dilipat yang cuma segini tuh Bu. Lu ada tuh mukna yang dilipat dimasukkan tempat makeup. Tuh ibu-ibu milenial tuh. Kalau mau sholat dikeluarkan, lapis 2 saja tembus pandang Bu. Jadi dia pakai itu nampak baju yang dipakai dia. Ya, nah ini ya sebenarnya kalau baju sendiri itu sudah tidak mengapa, tapi kan sebenarnya tidak dia memakai mukna dalam rangka untuk menjaga aurat yang dimilikinya, tetapi faktanya apa? Terlihat auratnya. Nah, jemaah sekalian, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin berikutnya, poin yang kedua, kesalahan dalam sholat masih bab masalah busana. Tidak boleh menggunakan busana tidur sebagai sholat. Dalam kitab Malabisun Naum, baju tidur dipakai sholat, apa hukumnya? Fahadha makruh. Ya, perkara ini adalah perkara yang dibenci. Sehingga kalau orang sholat itu benar-benar dia pilih baju yang terbaik, bukan asal-asalan. Ya, bukan kemudian asal dia pakai. Atau bahkan mas-mas kalau di masjid itu yang sering saya jumpai, baju main bola dipakai untuk sholat. Wah itu, benar-benar perlu di ruqyah. Jadi baju habis main bola masih keringat, baunya cukup mengganggu di masjid. Orang yang ketika masuk masjid membawa bau yang tidak harum itu nggak boleh masuk jemaah. Nabi pernah mengusir orang yang bau basor, bau bawang. Jadi ada orang habis makan bawang, mungkin makannya 5,5 kilo ya Bu ya, kok sampai baunya menyengat. Nabi katakan, la yuqarribunna musallana, jangan pernah dekat-dekat kalian dengan masjid kami kalau masih membawa bisol, membawa bawang, maksudnya bau jangan. Nggak tahu kalau bawang itu baunya enak nggak sih Bu? Nah, kalau buat masak itu justru bumbu penyegar atau bumbu yang membuat jadi masakan itu enak, itu kan bawang. Tapi kalau dimakan bawangnya tok, itu beda. Ya ngapunten, mohon maaf, termasuk di antara kadang-kadang saya pernah mencium tuh ada bau rokok sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya ini. Itu kan sangat terasa tuh. Itu mengganggu. Termasuk mohon maaf ngapunten, bau keringat kalau masuk masjid. Termasuk ibu-ibu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak sama aja. Jadi kenapa kemudian Allah Ta'ala berfirman ketika berbicara, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ya, ini mau nanti dibuka surah Al-A'raf ayat 31. Untuk pelajaran tafsirnya nanti diulik lebih dalam di kajian tafsir. Allah Ta'ala berfirman, ya Bani Adam, khudu zinatukum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian. Maksudnya di sini apa? Baju dan busana kalian. Bukan terus ibu-ibu beli emas 5 kilo bawa ke masjid, bukan. Ambil baju-baju terbaik kalian, ambil baju-baju yang menutup aurat baik kalian ketika masuk ke masjid. Jadi kalau mau disimpulkan,
Seorang muslim ketika mau sholat atau muslimah mau sholat, pakailah pakaian yang terbaik. Kalau bisa, untuk bapak-bapak khususnya, kalau ibu-ibu menggunakan parfum kan ada pasal sendiri tuh Bu. Bapak-bapak ya harus pakai harum. Kalau ibu-ibu minimal ya tadi ya tidak bau yang mengganggu orang lah gitu. Ya monggo nanti karena ada pasal sendiri bagi wanita menggunakan parfum ketika keluar rumah. Bahkan kita itu kadang-kadang kebalik. Ini contoh ya. Saya sering itu dapat sharingan dari teman-teman. Ibu-ibu kalau kondangan, nah saya contohkan kondangan aja. Kalau kondangan pakai baju yang kayak apa? Yang compang-camping atau yang biasa atau yang sangat luar biasa? Bahkan kadang ada baju 10 yang sangat luar biasa dikeluarkan semua. Itu ibu-ibu tuh pakai satu nggak cocok ganti lagi. Sampai bapaknya jamuran nunggu aja. Jamuran tuh. Ayolah Bu, cepat Bu. Entar dulu Pak, ini lagi nyoba baju yang kelima. Demi siapa sih Bu? Kalau kondangan sampai pilih baju yang terbaik dan yang paling bagus. Toh jenengan kalau di kondangan makannya juga berdiri, terus cuma sebentar, umpel-umpelan, habis itu pergi. Foto pun belum tentu dikasih sama panitia. Tapi kayaknya kita punya kepuasan, panjangnya ketemu relasi teman, ketemu orang lain, kayaknya kita itu ya nggak terlalu memalukan lah begitu kurang lebih. Ya hukum asal moga-moga saja Bu. Hukum asal panjenengan ketemu teman pakai baju baru, pakai baju baik, nggak dilarang. Tapi kalau mau ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira muknanya dicuci, bajunya dicuci apa enggak sih? Ya dicuci Ustaz, tapi setahun sekali atau 2 kali. Lo nggak bisa. Saya pernah lihat mukna di masjid itu, wah ini takmirnya juga harus diingatkan ya. Di lehernya ini baik baju koko ataupun muknanya, itu pulaunya hampir pulau Indonesia itu ada semua. Kok bisa dibiarkan gitu? Ya mau dicuci, ya mau ganti baru gitu. Kadang-kadang kita itu jauh sekali ya. Saya sering lihat juga mas-mas kalau sholat di masjid, baju yang main bola dipakai, baju ketika habis buat jalan-jalan dipakai. Masalahnya saya gini loh, kalau orang itu menghadap orang saja dengan pakaian terbaik, kalau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah lebih apa? Iya, lebih baik lagi. Ya. Sehingga seorang muslim itu benar-benar bagaimana dia itu lebih memperhatikan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampai istilah ibadah ihsan itu Bu ya. Tingkatannya ihsan itu apa? Nabi kita bersabda, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau ibu-ibu sedang sholat, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu seakan-akan kita melihat Allah coba. Seakan-akan. Berarti jadilah sholat kita apa? Khusyuk. Kalau ibu-ibu tidak bisa dan belum bisa menghadirkan perasaan seperti itu, maka hadirkan perasaan yang kedua, Allah pasti melihat kita. Kira-kira yang mana Bu? Ibu-ibu kalau sholat yang mana? Yang menghadirkan kita melihat Allah atau Allah yang melihat kita? Atau enggak dua-duanya? Kayaknya saya enggak dua-duanya Ustaz. Saya itu kadang-kadang sholat dari Allahu Akbar, kok tiba-tiba salam. Itu ajaib sholatnya Bu. Ibu pernah kalau sholat kemudian bersama imam tiba-tiba imamnya Allahu Akbar, terus tiba-tiba ibu Assalamualaikum warahmatullah. Tadi rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat ngapain ya? Wes pokoknya selesai gitu aja. Nah itu hati-hati. Ya. Kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika sholat itu Allah sangat perhatian karena Allah sedang melihat kita dan kita sedang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali ke baju tidur tadi Bu. Ini cuma sekedar penyebutan saja, maksudnya bukan cuma sekedar baju tidur yang tidak boleh, baju-baju yang mungkin barangkali kotor, apalagi najis, yang tidak layak begitu. Nah masa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan baju yang kemudian apa adanya, kan nggak mungkin. Kalau kita mau kondangan, mau wisuda apalagi, wisuda itu bukan cuma baju Bu, bahkan wajah pun dipermak. Orang tua pun nggak mau kalah juga ikut dandan. Demi siapa? Ya mungkin demi anaknya, biar fotonya itu agak ya foto seumur hidup barangkali gitu ya, anaknya wisuda. Ya nggak apa-apa, hukum asal boleh-boleh saja. Tapi ingat, jangan tidak adil ketika kita beribadah justru malah pakai ngapunten baju yang ala kadarnya. Ya, sehingga pastinya seorang muslim mendapatkan sebuah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya bani Adam
khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak cucu Adam, silakan gunakan baju-baju kalian ketika masuk masjid dengan pakaian yang terbaik kalian. Ya, makanya Nabi itu jamaah sekalian, beliau punya baju khusus yang tidak dikeluarkan kecuali di momen-momen tertentu. Pertama, beliau kalau Jumatan, maka beliau punya baju khusus yang tidak keluar kecuali hari Jumat. Idul Fitri, Idul Adha, Nabi itu tidak mengeluarkan baju kecuali baju itu hanya dipakai Idul Adha dan Idul Fitri. Baju pernah satu ketika para sahabat sampai takjub. Saya belum pernah melihat baju yang dipakai Nabi SAW ketika sholat Jumat kecuali ini paling ahsan wa ajab. Baju yang paling indah, baju yang paling bagus, dan baju yang paling menawan. Sampai-sampai kemudian di antara kalangan para sahabat mencontoh Nabi SAW, mereka menggunakan baju setiap sholat dengan baju yang terbaik. Nah, jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kesalahan dalam sholat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ya, tadi sedikit saya sudah singgung di awal. Yang ketiga ada tema as-sholatu wal aurah maksufah. Ketika di tengah-tengah sholat auratnya tersingkap, jadi di tengah-tengah sholat auratnya tersingkap, maka perlu untuk dihati-hati. Jadi misalnya kena kipas gitu ya Bu ya, kemudian kena angin, maka perlu hati-hati untuk dijaga auratnya. Tapi termasuk di poin yang keempat, termasuk di antara kesalahan dalam bab masalah sholat, ya, dalam pakaian adalah qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, oke, ada beberapa poin yang kita skip aja karena sudah mau cakup. Ya, kafas saub fi sholati, ya, menggunakan baju yang bergambar dalam sholat. Ya, ini juga ada larangan jemaah. Jadi baju-baju yang bergambar jika bisa tidak dipakai ketika sholat karena itu bisa minimal dibenci, dan kalau itu gambar yang bernyawa maka bisa berdosa. Ya, jadi perlu dibedakan ya. Gambar itu ada dua, gambar yang bernyawa atau gambar biasa yang tidak bernyawa. Kalau gambar itu bernyawa maka dia berdosa karena ada makhluknya. Kalau tidak bernyawa maka itu akan mengganggu saudaranya. Ya, sehingga perlu untuk dihindari, perlu untuk dijauhi semua baju-baju yang ada gambarnya ataupun ada tulisannya ketika sholat. Yang kelima, kesalahan dalam sholat, khususnya dalam bab masalah baju, as-sholatu fi shawbi al-mu'asfar, menggunakan baju yang sering dipakai oleh orang kafir, atau bahasanya baju yang identitas orang kafir, baju yang kemudian menjadi ciri khasnya orang kafir. Contoh, bajunya orang Hindu yang kalau mau ibadah, yang kuning itu Bu, itu kan sangat tebal dan sangat menutup aurat ya, pasti ya. Tahu Bu, bajunya orang Hindu, orang Buddha itu loh, yang kalau mau sampai baju kuningnya itu kan tebal, otomatis menutup aurat. Boleh nggak dipakai sholat di masjid itu? Ada jamaah bapak-bapak gitu pakai baju seperti itu, nggak boleh jemaah. Jadi kalau ada baju yang khusus miliknya orang-orang kafir, miliknya orang-orang Yahudi, tidak boleh dipakai seorang muslim ketika dia sholat walaupun menutup aurat. Ya, itu namanya tasabbuh. Dan tasabbuh itu hukumnya haram.
Jadi Nabi kita pernah bersabda, inna hadhi siyabil kufar la talbasha. Pakaian-pakaian yang itu adalah miliknya dan ciri khasnya orang-orang kafir, maka tidak boleh untuk dipakai. Dan pembahasan ini bukan hanya di bab masalah sholat, Bu. Ini sekedar faedah tambahan. Di luar sholat maka kita juga tidak boleh memakai atribut-atributnya orang kafir. Ya, itu namanya tasabbuh. Nabi kita bersabda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Nah, itu nggak boleh. Ya, makanya kalau pakai baju, ya anak muda kita itu kan kiblatnya TikTok ya Bu ya. Dikit-dikit apa yang lagi trending, dikit-dikit ngikutin apa yang di TikTok, dikit-dikit dan seterusnya. Atau ada di antara ibu-ibu yang juga TikTokers? Enggak lah ya, masa ibu-ibu jangan main TikTok kemudian sambil goyang-goyang itu kan enggak. Tapi anak-anak muda kita kadang-kadang kiblatnya itu orang-orang Korea, orang-orang kemudian luar gitu Bu ya. Yang baju-baju mereka itu kadang-kadang muslim nih, wanita, bahkan laki-laki juga, baju-bajunya kadang-kadang itu ala-ala orang kafir. Enggak boleh gitu. Karena atribut-atribut orang kafir tidak boleh dipakai seorang muslim sebagai bentuk bagaimana kita agar tidak tasabbuh, tidak menyerupai mereka. Ya. Lebih-lebih lagi dalam bab masalah sholat. Ya. Nah. Dan Abdullah bin Amr bin As beliau pernah mengatakan, Nabi kita bersabda, ro'a alaihi thawbaini musfaraini. Jadi pernah suatu ketika ada warna baju yang dimiliki oleh orang Yahudi, yang dimana baju ini berwarna kuning keemasan. Ya, kayaknya miliknya orang Buddha atau Hindu yang pakai baju kuning. Iya, Buddha ya. Tapi di zaman Nabi pernah terjadi itu. Apa kata Nabi mengatakan? Latal basha, baju tadi jangan pernah kamu pakai, lepaskan. Ya. Dari hadis ini menunjukkan kalau Nabi SAW itu sangat melarang dengan tegas baju atau pakaian yang itu menjadi ciri khasnya orang-orang kafir. Ya, dan nggak boleh. Baik. Kemudian kesalahan dalam sholat juga. Ya. Yang ke-7. Ke-6. Oh, baik. Tadi saya lewati 1 ya betul. Yang ke-6. Ini walaupun diperselisihkan oleh para ulama ya, tapi kalau ibu sholat, rambut yang depan ini kelihatan nggak sih Bu? Kalau dilihat gini kelihatan nggak? Aman ya? Oke. Kasful maksufa ra'sah, tersingkap bagian kepala. Ya, sampai-sampai kalau madhab Syafi'i itu laki-laki kalau sholat itu harus pakai kopiah. Walaupun pakai dan tidak sebenarnya tidak menjadi syarat sahnya sholat. Tapi membuka kepala ketika sholat atau membuka bagian yang terlihat rambutnya, khususnya ibu-ibu. Ya, makanya kalau ibu-ibu itu pakai kerudung terus di sini ada apanya Bu? Yang ada pelindungnya lagi itu. Itu dia ya. Karena itu dunianya panjenengan jadi yang paling tahu jenengan tuh. Ya. Jadi dipelindungi lagi tuh. Nah, itu lebih aman insyaallah. Karena rambut wanita itu aurat, sehingga kalau membuka kemudian tersingkap bagian rambut atau kepalanya maka bisa jadi salah dalam sholatnya. Makanya ciput itu jadi solusi Bu, ditutup bener biar tidak nampak. Nah, sedikit mungkin faedah untuk bapak-bapak ya. Makanya sebagian di antara madhab Syafi'iyah kalau kemudian laki-laki tidak pakai kopiah, ya sebagian di antaranya mempertanyakan tentang kesempurnaan sholatnya. Ya cuma Allah a'lam bishawab. Kalau beberapa pendapat mau pakai kopiah dan tidak, saya kira tidak sampai derajat membatalkan sholat atau berpahala besar atau tidak, cuma keetisannya saja. Ya, jadi bagaimana ketika orang sholat laki-laki itu ya yang rapi benar dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ya sehingga lebih berpahala dan sempurna pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suatu ketika jemaah sekalian, rahimahullah, Nabi kita SAW pernah suatu ketika beliau melihat di kota Madinah ada orang yang sholat, karena dulu di zaman Nabi itu banyak yang menggunakan penutup kepala ya Bu. Jadi penutup kepalanya bisa imamah itu sorban, atau bisa menggunakan
yughatti ra'sa min makanihi. Kalau sekarang itu kayak topi lah, kalau hari ini lah ya. Nah, boleh nggak orang sholat pakai topi? Itu bapak-bapak. Terus dibalik begitu, ya. Maka Nabi SAW melihat penutup kepala yang seperti topi, ya, seperti topi yang memang itu dipakai, yang tidak memang untuk sholat ya Bu ya. Maka hendaknya kemudian ditinggalkan bagi seorang laki-laki ketika menggunakan topi ketika sholat, dilepas maksudnya. Ya. Tapi ya dibalik bisa, ya, atau dibalik. Nah, poin membuka rambut atau kelihatan kemudian rambutnya itu untuk siapa? Maka membuka rambut yang di sini adalah untuk wanita ketika sholat, dan dia perhatikan rambutnya. Ya, kalau rambutnya panjang, berarti muknanya harus apa? Harus panjang. Kalau kemudian muknanya itu, rambutnya itu pendek, maka dilihat. Jangan sampai ketika dibuat gerak, rambutnya nampak. Karena itu bagian daripada aurat. Tapi yang ketujuh Bapak sekalian, di antara permasalahan ketika sholat dalam bab masalah pakaian yang terkena najis, ya, ini yang terakhir. Pastinya ya kita ibadah sholat, kita perhatikan bagaimana kemudian pakaian kita suci ataukah tidak, sehingga seorang muslim itu sangat perhatian terhadap pakaian ketika sholat. Semakin dia perhatian terhadap pakaian sholat, bagaimana kebersihannya, bagaimana kesuciannya, bagaimana adabnya, insya Allah ibu-ibu memiliki pahala yang berbeda dengan orang yang misalnya sholat ala kadarnya, busana nggak diperhatikan, pakaian diabaikan. Sangat berbeda kualitas pahalanya bagi orang yang setiap sholat dia perhatian tentang kesucian bajunya, pakaiannya. Dia perhatian terkait dengan tebal dan tidaknya baju atau mukna yang dipakai untuk sholat. Dia perhatian warnanya, karena ada sunahnya itu ya. Warna yang disunahkan ketika untuk wanita sholat harus secara umum itu yang gelap. Ya, yang gelap itu bisa mungkin hitam, bisa coklat, bisa abu-abu, bisa biru dongker dan lain. Baik. Kemudian jemaah sekalian kaum muslimat rahimakumullah, penulis mengatakan terkait dengan perkara menggunakan baju, ya kan baju sholat ini menjadi salah satu di antara hal yang penting jadinya. Kalau baju dengan kerudung itu hanya dikenal di tempat kita, Bu. Kalau bahasa Al-Quran menyebutnya dengan jilbab. Jilbab itu apa? Jilbab itu yughatti kulla badan. Bahwa jilbab itu menutup seluruh tubuh kita dari rambut sampai ujung kaki, itu jilbab. Ibu pernah lihat ada orang pakai gamis yang itu langsung terusan, pernah lihat Bu? Ya, itu jilbab. Jadi jilbab itu bukan yang kita pakai versi di Indonesia Bu ya, karena maknanya jilbab itu yughatti kulla badan, menutup seluruh tubuh. Ya, biasanya ini dipakai oleh beberapa saudara kita yang ada di Timur Tengah, yang ketika mereka ini kemudian menggunakan jilbab mereka, yang kemudian langsung menutup langsungan, Bu. Jadi tinggal cuma tangannya tok yang nampak, gitu. Ya. Nah, kalau kemudian jilbab dengan baju, oke, kalau versi kita ya kerudung lah ya, itu mungkin lebih tepat untuk pemaknaan yang kita pakai. Kerudung dengan pakaian yang kita pakai itu dalam bab sholat semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kenapa adanya mukna? Mukna itu kalau bahasa Arabnya jilbab, gitu aja Bu. Bisa dipahami? Sehingga kalau ibu-ibu itu mau keluar rumah, boleh nggak orang pakai mukna? Boleh. Mau ke mall pakai mukna? Nah, ayo. Mau kondangan pakai mukna, boleh atau tidak? Justru itulah dulu namanya baju wanita yang syar'i. Ibu-ibu pakai mukna. Cuma kan mukna sekarang nggak modif ya Bu ya, nggak ada seninya lah begitu. Ya dibikin lah, panjangan bikin baju yang kemudian kayak mukna, tapi nyaman Bu. Langsung dipakai satu, langsung gelundung gitulah begitu. Ya, jadi mukna itu sebenarnya adalah sesuatu baju seorang muslim yang dulu pernah ada jemaah. Jadi dulu orang-orang dulu semua pakaian mereka itu adalah mukna. Cuma namanya sekarang, namanya dulu jilbab. Nah, kalau kita menggunakan itu dalam sholat, maka insya Allah Taala memiliki pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu satru aurah.
pakaian yang menutup aurat. Intinya jemaah sekalian rahimahullah, dalam bab masalah ini perlu kita perhatikan adalah bagaimana seorang muslimah ketika sholat tidak membentuk dan menampakkan lekuk tubuhnya dan tidak kelihatan, tidak tersingkap dan tidak terbuka. Itu aja. Dan hindari yang bergambar, hindari yang bertulis, hindari yang kemudian ada bunga-bunganya itu, Bu. Kalau bisa yang polosan saja. Gak usah kebun bunga di bawah semua, gak usah. Ada pernik-perniknya itu biasanya banyak aksesorisnya. Kalau bisa yang polosan saja sehingga tidak menarik perhatian tetangga sebelah. Ya, karena baju yang menarik perhatian sebelah juga disebut dengan libasus sughra. Kita akan bahas nanti suatu saat. Baju-baju yang memiliki daya tarik agar orang itu lebih perhatian, itu bagi seorang muslim dan muslimah hendaknya ditinggalkan. Jadi kalau pakai baju itu yang biasa-biasa aja, nggak perlu yang ingin jadi perhatian orang-orang kanan kiri kita aja, ya. Pakai baju terus ekornya itu 6,5 meter, itu nggak usah, merepotkan orang. Pakai baju terus sininya itu ada kayak rumah orang Padang itu, nggak usah. Terus pakai mukna ada jambulnya, ya kan, kayak Tugu Jogja, nggak usah. Karena itu akan membuat perhatian orang dan itu akan membuat kita disebut dengan libasus sughra, menggunakan pakaian-pakaian yang membuat orang itu perhatian dengan kita. Ini seorang muslim menggunakan baju yang biasa dan standar. Nah, teman-teman sekalian kaum muslimat rahimahumullah, sementara itu yang dapat kita bagikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Semoga bisa kita pahami apa yang kita sampaikan dan menjadi ilmu yang barokah untuk kita sekalian. Demikian barangkali nanti kalau ada diskusi atau barangkali ada pertanyaan, monggo saya kembalikan ke MC. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.